kita juga harus misalnya bisa mengelola pesaing. Wah, kan ada pendekatan baru sekarang dengan pesaing itu harus kita kelola. Kenapa? Supaya pesaing itu justru memberikan input kepada kita. Kelak bisa jadi misalnya pesaing itu yang akan membesarkan usaha kita. Jadi kalau kita memperhatikan itu semua, saya pikir mempelajari kewirausahaan itu penting sekali. Penting. Kenapa? Tadi kan secara ilmu penting. Secara agama juga merupakan panggilan dari Tuhan. Itu hak-hak konsumen sangat-sangat dilindungi. Oh, maksudnya gimana nih Pak? Kan di luar negeri. Iya, dilindungi. Ya di sini juga ada, cuma mungkin perlindungan konsumen dari lembaga yang ada itu tidak segregat di luar negeri. Di luar negeri. Jadi luar negeri mah serba hukum. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM. Selamat datang kembali di program kesayangan Sobat UMKM. Apalagi kalau bukan di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM, di mana semua solusi untuk bisnis ada di sini. Sobat UMKM, apa kabar nih? Gimana puasanya hari ini, lancar? Iya, alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin. Di episode kali ini masih bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen edukasi UMKM. Sobat UMKM, di zaman yang semakin dinamis ini, dunia usaha itu bukan hanya milik pengusaha besar, tapi juga kesempatan bagi kita semua. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apa sih pentingnya mempelajari dan juga menjadi bagian dari dunia usaha bersama narasumber hebat kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Halo Bapak. Halo. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Bapak gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lancar ya puasanya? Iya. Alhamdulillah. Nah Pak, hari ini nih Pak, saya sama sahabat UMKM ingin mengetahui nih Pak tentang seberapa penting sih kita belajar dan agar menjadi bagian dari dunia usaha nih Pak. Ya, terima kasih ya. Saya akan menyapa dulu teman-teman UMKM dimanapun berada. Insya Allah pada sore hari ini kita akan mungkin sepintas ya kupas tentang materi bisnis atau belajar untuk menjadi pengusaha. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan dari Lisna tentang seberapa penting kita mempelajari kewirausahaan. Pertama, teman-teman harus kita pahami dulu, kewirausahaan sekarang sudah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu. Kalau sudah menjadi sebuah disiplin ilmu, tentu kewirausahaan dipelajari di semua institusi pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang perguruan tinggi. Ada beberapa jurusan atau prodi yang khusus membuka tentang materi kewirausahaan. Jadi kalau kita melihat kewirausahaan sebagai ilmu tentu penting ya. Iya. Jadi ilmu apapun harus kita pelajari, apalagi betul, ini ilmu tentang bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak. Betul. Tetapi uang itu memang bermanfaat. Harus ada ilmu, Nara. Yang kedua, kalau kita melihat sejarah, kewirausahaan juga sekarang memang menjadi sebuah profesi. Oke. Nah, kapan kewirausahaan dipandang sebagai sebuah profesi? Sejak adanya kehidupan manusia. Jadi Lisna bisa membayangkan bagaimana orang-orang dulu ketika ingin tetap survive, tentu dia harus
mendapatkan sejumlah makanan, minuman dan lain sebagainya untuk memenuhi seluruh kehidupan yang dia miliki. Iya. Jadi tentu untuk memenuhi semua kehidupan atau semua kebutuhan, kita kan butuh barang. Iya. Nah, kalau sudah berbicara barang, teman-teman UMKM, itu jelas kita akan berkaitan dengan yang namanya usaha, Usaha, iya. bisnis. Kalau dulu misalnya kita mengenal istilah barter, barang dengan Iya, barang. barang. Belum ada istilah instrumen alat tukar seperti Iya, uang, uang. belum. Jadi barter. Jadi intinya dari sisi ilmu kewirausahaan itu memang penting kita pelajari, karena kita sebagai manusia yang hidup pada era global harus memiliki berbagai macam ilmu, termasuk ilmu kewirausahaan. Kemudian kita bisa melihat juga dari sudut pandang agama. Oke, Nah, gimana tuh Pak? Ini juga penting kita ketahui, karena ternyata menjadi pengusaha itu sebuah jabatan yang mulia. Kenapa mulia? Kita mungkin bisa melihat beberapa keterangan dalam hadis, dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran kan jelas, kita ini memang harus menjadi orang-orang yang gemar memberi. Apakah itu dalam bentuk zakat, sodako, infak, hibah, dan lain-lain. Logikanya kalau misalnya kita harus gemar memberi, berarti kita itu memang harus memiliki harta Iya. yang cukup banyak. Iya. Supaya kita bisa memberikan sebagian harta yang kita miliki. Kemudian juga dalam beberapa hadis, kita mungkin bisa mendapatkan informasi. Satu ketika misalnya ada sahabat Rasul bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Yang paling baik, Lisna. Berarti pada saat itu memang banyak pekerjaan. Tetapi sahabat bertanya yang paling baik di antara pekerjaan-pekerjaan yang ada pada saat itu. Ternyata kata Rasul, pekerjaan yang paling baik itu mereka yang bekerja dengan tangannya sendiri atau mandiri atau tidak menggantungkan segala sesuatu kepada orang lain. Jadi dia itu harus percaya diri, mandiri dalam memenuhi semua kebutuhan yang dia miliki. Yang kedua, ternyata selain seseorang yang mandiri atau bekerja dengan tangannya sendiri, juga pedagang. Pedagang kata Rasul, ternyata pedagang dan juga orang yang bekerja dengan tangannya sendiri itu termasuk pekerjaan yang paling baik. Kemudian ada lagi Lisna nih dalam keterangan hadis lain. Jadi kata Rasul, nanti kalau misalnya pengusaha-pengusaha yang bersih teh panginten memiliki karakter jujur, disiplin, sehingga pengusaha itu terpercaya, kelak kalau meninggal akan bersama para nabi. Wah, pokoknya digandengkan jeung para nabi. Kemudian para syuhada, wah keren ya. Iya. Kemudian juga dengan orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang memang selalu dalam keadaan benar. Kita kalau misalnya menjadi pengusaha yang bersih, artinya jujur, kelak kita akan memiliki tiket untuk membuka kunci surga. Apakah tidak penting kalau misalnya kita menjadi pengusaha? Iya, jadi teman-teman UMKM paling tidak kita harus memiliki semangat untuk menjadi pengusaha. Nah ternyata pengusaha itu memiliki jabatan yang mulia. Kan tadi sudah saya katakan salah satu tiket untuk mendapatkan surga, ternyata kita harus berprofesi sebagai pengusaha. Kan penting ya? Iya. Yang ketiga ada alasan lagi. Kenapa misalnya kita penting mempelajari kewirausahaan? Kita harus sayang dengan negara yang kita sangat cintai ini. Karena negara ini merdeka merupakan jerih payah nenek moyang kita, leluhur kita. Jadi kalau misalnya kita ingin merdeka terutama dalam bidang finansial, tentu kita itu harus kreatif dalam mengolah barang-barang yang kita miliki, dan menurut hasil penelitian kita ini termasuk negara yang kaya raya. Iya. Jadi kekayaan yang ada yang merupakan milik bangsa ini harus kita optimalkan, kita berdayakan
menjadi barang-barang yang memiliki nilai tambah. Ini sebetulnya tugas kita sebagai pengusaha dengan pikiran kreatif, bagaimana sumber daya alam yang kita miliki itu kita olah sehingga nilainya itu bisa memberikan manfaat banyak. Kalau misalnya kita sukses mengelola sumber daya alam itu, tentu masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang sejahtera. Kenapa? Karena sumber pendapatan dari peran pengusaha begitu banyak. Begitu ya. Jadi kalau kita memperhatikan itu semua, saya pikir mempelajari kewirausahaan itu penting sekali. Penting. Kenapa? Tadi kan secara ilmu penting. Secara agama juga merupakan panggilan dari Tuhan. Namun cek orang sebelah mah aya namanya beruf, jadi panggilan suci. Jadi ternyata orang-orang yang menjabat sebagai pengusaha itu termasuk kategori orang-orang yang soleh, yang sodik, yang suhada gitu. Itu ya, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan diri kita untuk memikirkan profesi sebagai pengusaha. Tah eta pentingna teh Lisna. Oke nih Sobat UMKM, gimana nih? Masih awalan saja sudah banyak hal-hal yang bisa kita ambil nih. Tadi kata Bapak dilihat dari segi agamanya penting, dari ilmu juga penting. Nah Pak, tadi Bapak sempat ngebahas nih Pak, dengan kreatif Pak, mengubah barang menjadi lebih bernilai gitu Pak ya. Iya. Nah Pak, seberapa penting sih Pak kreativitas yang harus kita punya nih kalau kita mau jadi pengusaha atau pembisnis? Dan juga kan sekarang itu Pak zaman tuh berkembang ya Pak ya, dinamis, bergerak terus. Kalau kita tidak inovasi gitu Pak, apakah kita akan ketinggalan zaman? Oh tentu. Oke, gimana tuh Pak caranya mengatasi hal itu? Kenapa? Karena barang-barang yang kita miliki masih bersifat raw material. Bahan baku yang nilainya itu belum tinggi. Tugas kita sebagai pengusaha bagaimana mengubah bahan baku yang masih material dengan pikiran yang kreatif, tindakan yang inovatif, sehingga bahan baku ini berubah menjadi barang-barang yang nilainya tentu lebih tinggi, lebih bermanfaat, dan nilai finansialnya pun lebih banyak, lebih berbobot. Dengan demikian tentu kontribusi pengusaha terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya itu akan sangat besar. Membayar pajak, membantu pengangguran, membantu kemiskinan, memberdayakan masyarakat untuk sama seperti dia berusaha. Nah begitu ya, jadi penting kita untuk memberdayakan pola pikir yang kreatif, tindakan yang inovatif, supaya raw material yang masih nilainya itu rendah bisa berubah menjadi barang-barang yang memiliki nilai manfaat tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar. Begitu Lisna. Tapi Pak, kreatif sama inovatif itu Pak bisa dilatih nggak sih? Kayak diasah gitu? Bisa. Gimana tuh Pak caranya? Tapi begini kan, kalau kreatif itu kan menunjuk kepada pola pikir. Pola pikir yang bagaimana? Pola pikir dalam bahasa Sunda memotekar. Jadi dia itu memiliki kemampuan untuk menemukan peluang-peluang. Geuning sok aya bahasa kieu. Si eta mah kacida pisan motekarna, kacida pisan pinterna bejajang batur. Jadi orang kreatif mah selalu menemukan ide-ide baru, selalu menemukan peluang-peluang baru, dan peluang-peluang itu memang bisa kita eksekusi. Dengan apa? Tindakan yang inovatif. Nah, jadi inovatif itu merupakan pola tindak tanduk seseorang dalam mengimplementasikan ide-ide yang dia temukan, dan ide itu memang bisa dieksekusi. Banyak ide yang mungkin tidak bisa kita eksekusi. Contoh misalnya mimpi abdi hoyong ka bulan, parijeng abdi misalnya teu naon-naon gitu. Nah, begitu Lis. Nah Pak, misalkan nih Pak ada seseorang atau saya nih Pak punya ide-ide untuk usaha, untuk membuat usaha gitu Pak, tapi di sisi lain Pak saya terkendala misalnya, atau seseorang itu terkendala gitu dalam modal Pak. Apakah bisa kita punya bisnis yang sukses tanpa modal yang besar? Bisa.
Oke, gimana Pak? Saya ingin bercerita ya teman-teman UMKM dimanapun berada. Kita misalnya melihat perjalanan Rasul. Rasul itu selain beliau mengemban risalah, kan sebelum itu beliau menjadi seorang pedagang. Iya. 8 tahun mulai belajar berdagang, 13 tahun atau ada yang mengatakan 12 tahun ikut dengan pamannya berdagang, 25 tahun mulai dewasa dalam berdagang dan bahkan mendapat kepercayaan dari saudagar kaya. Rasul ketika berdagang ternyata tidak punya modal, tapi beliau ternyata mampu menjadi seorang pedagang yang ulung. Kemudian juga pesaing merasa miris. Kenapa? Kemampuan beliau berkomunikasi, kemampuan beliau dalam menjual barang, kemampuan beliau dalam meyakinkan konsumen. Tanpa modal. Modalnya dari mana? Dari kepercayaan. Kan bukankah misalnya kita dulu pernah mengenal sifat Rasul itu kan Al-Amin. Al-Amin itu terpercaya. Dan itu bukan hanya kalangan umat Islam yang mengakui, tetapi juga kalangan-kalangan yang non-muslim pun mengakui. Rasul itu memang memiliki gelar Al-Amin, terpercaya. Beliau itu jujur. Jadi dengan kejujuran itu masyarakat Quraisy pada saat itu percaya untuk menitipkan barang-barang kepada Rasul. Salah satunya Siti Khadijah yang kelak menjadi istri Rasul. Percaya karena beliau jujur. Dengan kejujuran, dengan gelar Al-Amin kan bisa membangun bisnis. Jadi teman-teman UMKM jangan pesimis ketika misalnya tidak memiliki modal besar. Oke. Modal yang ada kita berdayakan, kemudian dengan pikiran kreatif dan tindakan inovatif, modal itu bisa berkembang manakala kita gunakan untuk menjadi modal usaha, bukan modal untuk yang lain-lain, bukan. Oke. Bilih lepat, kadang-kadang UMKM udah sok lepat menginvestasikan. Anu kedahna modal teh kange usaha, iya makan lain-lain, tak tekenging. Tekenging ya. Sobat UMKM kalau modalnya untuk usaha ya Pak ya? Iya betul. Oke. Kita sekarang bicara ini Pak, kan dalam kehidupan, dalam usaha, dalam organisasi itu ada yang namanya tantangan nih Pak. Iya. Salah satunya itu tantangan dalam bisnis itu mungkin Pak ini problem solving. Bahkan dalam kalau kita mencari pekerjaan nih Pak, perusahaan itu selalu mencantumkan salah satu syaratnya tuh kita harus punya kemampuan untuk pemecahan masalah. Nah, apa sih tantangan terbesar dalam bisnis Pak dalam mengasah kemampuan problem solving kita? Ya sebetulnya kan kalau kita jabarkan tentang masalah yang akan kita hadapi itu kan banyak. Masalah-masalah yang muncul dari sektor internal. Misalnya dari diri kita sendiri, kurang memiliki kesiapan untuk menjadi pengusaha. Kenapa? Kalau menjadi pengusaha itu salah satunya kan risk taker, berhadapan dengan resiko-resiko. Oke. Tapi itu harus kita hadapi dan kita pecahkan. Bagaimana kita bisa mengatasi resiko-resiko yang mungkin kelak akan muncul dan menjadi hambatan. Karena itu seorang pengusaha harus rajin dalam merencanakan. Salah satu solusi untuk melakukan pemecahan masalah, semua kegiatan usaha kita itu semuanya rencanakan. Oke, direncanakan. Iya. Kemudian, apalagi sebetulnya tentang masalah-masalah yang akan kita hadapi internal seperti begitu ya. Internal itu termasuk misalnya kehadiran diri kita, kemudian juga kehadiran orang-orang yang mungkin menjabat sebagai pegawai usaha kita, itu akan menjadi sumber masalah. Ketika misalnya kita dalam proses rekrutmen tidak memiliki kemampuan untuk menyeleksi karyawan. Ketika karyawan kita libatkan ternyata dia tidak kompeten. Kan itu jadi masalah. Iya. Nah, oleh karena itu seorang pengusaha harus siap menghadapi masalah-masalah yang muncul dari sektor internal maupun eksternal. Eksternal apa? Termasuk pesaing. Kita juga harus misalnya bisa mengelola pesaing. Wah, kan ada pendekatan baru sekarang dengan pesaing itu harus kita kelola. Kenapa? Supaya pesaing itu justru memberikan input kepada kita. Kelak bisa jadi misalnya pesaing itu yang akan membesarkan usaha kita. Bagaimana caranya? Beraliansi. Kemudian apa lagi? Bekerja sama. Kan bisa. Jadi
konsep kita sekarang pesaing itu tidak boleh misalnya kita apa-apakan, justru pesaing itu harus kita kelola menjadi sebuah mitra untuk membesarkan usaha kita dan juga usaha dia. Jadi pikiran kita itu harus normal, harus positif ya. Oke. Jangan selalu berpikiran pesaing itu yang harus kita nyahkan, kita singkirkan, jangan, tidak boleh. Oke. Berarti ini Pak, sepertinya pikiran saya tidak positif nih Pak, karena saya kira nih Pak, kan dalam bisnis itu relasi itu penting ya Pak. Iya. Nah, terus saya tuh berpikir nih Pak, apakah karena relasi itu penting, apakah kita juga harus berhubungan baik dengan kompetitor gitu? Betul. Jadi relasi itu bukan hanya misalnya dengan supplier, dengan konsumen, dengan pemerintah, plus pesaing pun harus jadikan mereka sebagai sahabat-sahabat kita karena mereka lebih cerdas melihat kita. Pesaing itu paling cerdas melihat kesalahan orang lain. Nah itu kan salah satu instrumen yang bisa kita manfaatkan untuk melihat kelemahan kita apa sih. Pesaing tanyakan. Iya, coba misalnya Apirman kurang suka sama Lisna. Apirman lebih tahu siapa Lisna daripada kita sendiri, daripada keluarga kita sendiri, daripada teman-teman dekat kita sendiri. Orang lain yang kita anggap sebagai pesaing itu akan lebih bengeras melihat kelemahan kita. Begitu. Jadi pesaing itu harus kita kelola. Kalau misalnya pesaing tidak bisa kita kelola, tentu pesaing akan menjadi musuh kita, akan menjadi ancaman kita. Nah, kan konsepnya sekarang harus begitu. Jadi ini termasuk kategori berpikir kreatif, menjadikan pesaing itu sesuatu yang bisa mendukung usaha kita. Betul nggak? Iya. Tanpa pesaing susah kita maju. Iya betul. Dalam berkuliah misalnya ada teman-teman kita ketika misalnya mengejar prestasi, tentu mereka mungkin lebih semangat, lebih disiplin daripada kita. Itu kan jadi motivasi. Ketika saya melihat teman-teman saya begitu bagus dalam berprestasi, mengapa saya tidak mendekati dia untuk mendapatkan inspirasi? Wah, kan jadi meren. Kata Lisna itu, saya semakin bingung Bapak, kenapa pesaing menjadi sumber inspirasi gitu. Iya kan? Iya, kenapa tuh Pak? Iya, jadi kalau saya melihat justru dengan pesaing itu kita harus bersahabat. Kenapa? Bisa jadi pesaing itu akan memberikan sumber-sumber inspirasi bagi kita. Oke. Betul nggak? Iya, beraliansi gitu ya. Berarti iya. Oh iya Sobat UMKM, karena kalau kita tahu kekurangan atau kelemahan kita bisa perbaiki ya Pak ya. Iya. Dan yang tahu hal itu pesaing kita ya. Pesaing kita. Oke. Aduh, ilmu baru nih Sobat UMKM, pasti Sobat UMKM juga gitu kan kayak aku pasti berpikirnya tadinya. Nah Pak, terus nih Pak, seseorang atau mungkin kebanyakan atau mungkin saya nih, kalau mau punya bisnis itu biar gini Pak, biar bebas bekerja, karena kalau bekerja sama perusahaan itu kan terikat Pak, ada kontraknya. Tapi kalau kita jadi bos nih, punya perusahaan, punya usaha, saya tuh berpikir kerja kita jadi lebih bebas, orang punya kita. Nah itu gimana Pak tuh Pak, atau mungkin justru lebih sibuk dalam kenyataannya tuh? Sebetulnya menjadi pengusaha itu tentu akan mendapatkan tambahan kesibukan. Oke. Kenapa? Ketika kita bekerja dulu, mungkin kita mengerjakan hanya pada satu bidang, misalnya akuntansi, atau bagian pemasaran, atau bagian produksi, atau bagian IT dan lain-lain. Tapi sekarang ketika misalnya kita terjun menjadi pengusaha, kita akan memahami semua pekerjaan itu. Memahami berarti kita harus bisa dulu. Jangan sampai misalnya ketika misalnya kita mengontrol bagian keuangan, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian IT, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Kita tidak memiliki pengetahuan, kita tidak memiliki keterampilan. Sehingga yang terjadi ketika ada kesalahan, tidak ada problem solving karena kita tidak memiliki kompetensi. Jadi ketika menjadi pengusaha kita tentu akan sibuk, tetapi jangan sampai kesibukan itu melupakan Tuhan. Nah, ini iya, dalam Ramadan seperti ini justru seorang pengusaha itu harus dekat kepada Allah, kepada Tuhan. Kenapa? Kepada siapa lagi kita harus dekat? Iya. Begitu kan? Betul. Iya. Oke. Nah Pak, ada istilah maksudnya tuh kita belum sukses kalau belum gagal.
Iya. Ya. Nah Pak, gimana sih caranya biar mental kita teh Pak kuat gitu meskipun udah gagal nih, tapi kita teh tetap semangat membangun usaha kita Pak? Bagus. Berarti kalau orang yang masih tetap semangat ketika mengalami kegagalan, pasti dia akan meraih kesuksesan. Kayak geningnya tuh firman Allah kan ada dalam salah satu surat. Setiap ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Jadi ketika pengusaha menghadapi berbagai macam kegagalan, sabar, ikhtiar, insya Allah masalah-masalah yang menjadi hambatan selama ini akan segera bisa kita pecahkan dengan bantuan dari Allah. Karena itu kita harus dekat sama Allah. Ini kebetulan kita punya firman. Banyak firman gitu. Iya, betul ya Pak. Alhamdulillah sekali nih punya firman ya Pak ya. Oke. Nah Pak, terus kalau kita punya usaha, otomatis kita kan punya lowongan pekerjaan untuk membantu orang lain juga biar dapat bekerja gitu. Nah Pak, bagaimana sih seorang pengusaha bisa berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dan apa sih tantangan terbesarnya gitu Pak dalam merekrut gitu? Tadi kan sempat disinggung juga sama Bapak. Iya. Nah, kalau masalah kontribusi kita terhadap masyarakat khususnya sekitar, jadi yang kita prioritaskan itu kan masyarakat sekitar. Kenapa? Karena masyarakat itu bisa jadi misalnya terganggu oleh aktivitas usaha kita. Jadi kita prioritaskan, tapi tetap profesionalisme untuk merekrut karyawan itu harus kita lakukan. Berarti proses rekrutmen harus kita gunakan cara-cara ilmiah. Cek saya singkat pungkur gini aja. Pakar dalam manajemen ilmiah saya. Aduh, siapa sobat UMKM? Frederick Taylor mengatakan demikian. Kenapa dulu banyak perusahaan-perusahaan itu inefisiensi, bahkan tenaga kerja banyak tetapi tidak mendapatkan efisiensi dan juga efektivitas. Karena proses rekrut itu mempertimbangkan, oh iya teh dulur abdi, oh iya teh kerabat abdi, oh iya teh orang-orang dekat abdi. Sehingga kita tidak pernah menilai kemampuan yang dia miliki, padahal mereka itu akan mengerjakan pekerjaan dalam kegiatan usaha kita. Kalau kita misalnya melibatkan orang-orang yang unskill dalam perusahaan kita, bagaimana barang yang akan kita sampaikan kepada konsumen? Tentu akan banyak komplain dari konsumen karena barang-barang yang kita kirim tidak sesuai dengan harapan-harapan konsumen. Karena itu, rekrutmen tetap harus mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing calon karyawan-karyawan yang akan kita rekrut. Gitu. Begitu. Oke, nah gitu ya Sobat UMKM. Jadi sekarang sudah tidak berlaku lagi seperti ini titipan, ini dulurnya, ini keluarganya, ini sudah tidak bisa kayak gitu. Karena kalau kita masih seperti itu akan gimana tuh Pak? Ada. Dalam praktek rekrutmen dengan model seperti itu tetap masih ada. Oh ada Pak? Ada. Oh. Kenapa? Karena itu memang sudah menjadi bagian dari budaya orang kita. Punten abdi barentipkeun. Kan jadi beban pada akhirnya. Ini bisnis loh. Bisnis itu ujungnya itu profit atau misalnya defisit. Yang kita harapkan kan profit. Kalau profit tentu kita harus melibatkan orang-orang yang kompeten untuk mengerjakan produk supaya produk itu memang sesuai dengan harapan konsumen. Dan ujungnya menggening konsumen. Dalam bisnis yang harus kita soroti terus, yang harus kita pantau terus, yang harus kita amati terus, konsumen. Kenapa? Konsumen yang akan mengkonsumsi barang-barang kita dan mereka harus memiliki pengalaman terindah dalam hidupnya. Oke, terindah Sobat UMKM. Iya. Bawah itu. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengusaha tidak pernah memperhatikan konsumen tentu akan balik arah dan pindah ke perusahaan lain. Kan sayang. Jadi teman-teman UMKM yang harus kita perhatikan itu konsumen. Semuanya kita berangkat dari konsumen, bukan dari diri kita. Kita harus berangkat dari konsumen. Begitu. Tapi seberapa ini Pak penting atau seberapa harus diprioritaskan
penilaian konsumen itu maksudnya tuh gini Pak. Kebanyakan konsumen tidak apa-apa sama barang kita nih. Tapi Iya. ada nih bukan beberapa ya, mungkin 1-2 konsumen yang komplain. Itu gimana tuh Pak? Nah, ketika konsumen komplain, Mm-mm. kita dengan legowo harus menerima karena mereka punya pengalaman dalam mengkonsumsi barang kita. Kalau tidak sesuai, mau bagaimana? Masa kita memaksakan diri supaya konsumen membeli? Iya. Tentu konsumen akan marah, gagal lenang. Kemudian kalau sudah gagal lenang, komplain. Kalau sudah komplain, dia akan mengajukan klaim kepada kita. Kalau kita sudah berhubungan dengan masyarakat luar negeri, tentu komplain itu berujung kepada klaim. Oh, Diklaim tah. diklaim. Iya, karena Oke. di luar negeri itu Mm-mm. hak-hak konsumen sangat-sangat dilindungi. Maksudnya gimana nih Pak, kan di luar negeri? Kalau di Iya, sini dilindungi. Ya di sini juga ada, cuma mungkin perlindungan konsumen dari lembaga yang ada itu tidak segregat di luar Oh, negeri. di luar negeri. Jadi Oke, luar negeri oke. mah serba hukum. Mm-mm. Apabila konsumen merasa rugi Mm-mm. akibat mengkonsumsi satu barang, konsumen punya kesempatan untuk mengklaim. Itu. Jadi berarti betul. Iya itu tuh. Sangat penting sekali. Apirman punya produk berupa namanya biasanya teh gorengan cenah, Gorengan. cireng. Oke. Ternyata cireng yang dia kirim tidak sesuai dengan apa yang pernah dia katakan. Cireng saya enak, cireng saya baru, cireng saya bersertifikat. Ternyata semuanya bohong. Konsumen bisa mengajukan klaim. Oh. Klaim saja. Apa misalnya yang harus kita klaim? Ya sesuai dengan kesalahan yang Apirman lakukan. Oke. Seperti Begitu. itu ya. Iya, iya. Oke, nah itu ya Sobat UMKM. Jadi jangan menyepelekan penilaian konsumen gitu, meskipun itu mungkin cuma 1 dan 2, tapi itu tetap harus diperhatikan seperti itu ya, untuk kepentingan dan kemajuan bisnis kita gitu. Nah Pak, misalkan nih ada seseorang yang sebetulnya dia tuh nggak mau punya usaha, nggak mau berbisnis Pak, tapi apakah semua orang itu harus memiliki pengetahuan tentang bisnis gak sih Pak? Kan tadi bisnis atau kewirausahaan sekarang sudah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu. Karena itu akan dipelajari oleh siapapun. Banyak misalnya pakar dalam bidang bisnis dan bahkan gelarnya pun sampai ada level profesor. Profesor keuangan, profesor dalam bidang produksi, profesor dalam bidang marketing, profesor dalam bidang IT dan lain-lain. Itu kan gelar-gelar yang memang dia pakar sekali dalam bidang kewirausahaan, tapi belum tentu dia mempraktekkan kewirausahaan itu akan mendapatkan gelar seperti begitu. Iya. Nanti misalnya pelaku usaha juga akan mendapat gelar profesor dalam bidang bisnis yang memang dia itu ahli dalam mengembangkan uang yang misalnya tadinya Rp1 sekarang jadi jutaan, triliunan dan sebagainya. Oke. Begitu. Oke. Nah Pak, karena kita terbatas dengan waktu nih Pak, tapi terakhir nih Pak, boleh ya? Iya, boleh. Ini Pak, saya itu kan riset nih Pak. Ternyata 61,07% hasil PDB itu dari UMKM Pak, perolehannya Iya. itu. Nah berarti kan saya tuh berpikir, oh di Indonesia ini ternyata lebih banyak penghasilan negara itu dari UMKM nih Pak ya. 61%. 61, dari 100%, berarti yang 40-nya itu kan dari pekerjaan lain gitu lah ya Pak ya, dari yang lain gitu. Nah, mengapa sih Pak berarti ini bisa disebut UMKM menjadi tulang punggung ekonomi? Nah, mengapa tuh Pak? Bisa karena ternyata Indonesia itu atau negara-negara berkembang itu bisa tumbuh peranan UMKM. Ari UMKM lah memang masih sangat efisien, tidak seperti perusahaan-perusahaan besar. Jadi karena itu memang UMKM sekarang menjadi tulang punggung pemerintahan kita, tulang punggung negara kita. Karena itu sebaiknya kita membantu program pemerintah untuk membangun semangat berwirausaha supaya negara kita ke depan akan memiliki jumlah pengusaha sesuai dengan harapan negara-negara yang sudah maju, seperti misalnya di atas 10%. Iya. Gitu. Oke.
Oke, nah itu ya Sobat UMKM, seperti yang saya bilang, karena kita terbatas oleh waktu nih, bukannya tidak mau ngobrol lagi nih Pak, tapi mungkin di Iya, lain iya. episode ya Pak ya. Oke, nah Pak, terima kasih nih sudah sharing atas ilmunya hari ini. Semoga Sobat UMKM dapat mengambil banyak hal positif dari perbincangan saya dengan Pak Dr. Yusuf. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, mungkin saya ingin menyampaikan Iya. kepada teman-teman UMKM dimanapun berada, mari kita bersemangat untuk menjadi pengusaha. Kalau tidak, kasih motivasi kepada orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan ke depan bangsa ini akan maju karena Amin, jumlah insya Allah. pengusahanya besar. Iya. Begitu. Terima Baik. kasih. Oke, semangat ya Sobat UMKM, semangat untuk berwirausaha, berbisnis gitu ya Bapak. Semangat selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, Semoga sama-sama. selalu disehatkan dan dilancarkan segala Amin, urusannya. amin, amin. Oke, buat Sobat UMKM juga yang sudah menonton perbincangan saya dengan Bapak hari ini, terima kasih sekali. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, karena nanti Sobat UMKM bisa mendapatkan banyak hal lagi, materi atau pembahasan seputar bisnis UMKM nih. Dan juga buat Sobat UMKM nih yang mungkin punya pertanyaan atau permasalahan terkait bisnisnya, dan juga mungkin punya request nih, mau ngebahas tentang ini dong, Sobat UMKM bisa langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan di follow up kembali ini untuk dipertimbangkan. Nah, oke Sobat UMKM, tidak terasa kita sudah banyak sekali mengobrol, dan kita juga sudah sebentar lagi nih mau buka puasa. Sobat UMKM pasti puasa kan? Pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke semua sosial media kalian ya. Terima kasih, saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.